Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Jika kalian hadir, kalian bisa on mic. Atau jika kalian terkendala sinyal, kalian bisa raise hand. Oke. Untuk yang pertama, Isna Umaya, hadir? Oke, hadir ya. Untuk selanjutnya, Putri Karisma, hadir? Oke, hadir. Untuk selanjutnya, Miftah Rizka Fadila, hadir? Hadir. Untuk selanjutnya, Nur Novianingsih, hadir? Hadir ya. Oke. Oke, untuk yang terakhir, Erniatis Inggriasti, apakah hadir? Oke, hadir ya. Oke, semuanya hadir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian. Adakah yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari terkait materi apa? Jika ada yang bisa menjawab, bisa raise hand dan kemudian bisa on mic menyampaikan jawabannya. Oke ya, Isna Umaya silakan. Oke, betul sekali. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai struktur dan organ sistem pernapasan manusia dan mekanisme sistem pernapasan manusia. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, oke, sebentar ya, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Oke, nah kita akan mempelajari untuk hari ini itu materi sistem pernafasan manusia. Nah, untuk topik pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, terkait kelainan sistem pernafasan manusia dan cara menjaga sistem pernafasan manusia, melanjutkan dari materi dari minggu sebelumnya. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian ya. Kalian tahu nggak mengapa ketika kita berada di daerah dataran tinggi, rasanya itu kita sesak nafas? Ada yang tahu? Mungkin jika kalian ada yang tahu, kalian bisa raise hand dan menyampaikan jawabannya. Oke, ya, Putri Karisma? Oke, betul sekali. Oke, jadi ketika kita berada di dataran tinggi, kita merasakan sesak nafas itu disebabkan tekanan udara dalam tubuh kita itu makin menurun, sehingga kadar oksigen makin berkurang di dalam tubuh kita. Jadi karena kita tidak terbiasa di daerah ketinggian, maka tubuh kita itu perlu waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Makanya kita jadi sesak nafas, gitu. Oke. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih cara kita menjaga sistem pernapasan manusia? Ada yang tahu? Oke, ya, Ernia Tias Inggriesti. Oke, betul sekali jawabannya. Ya kan, kita bisa menjaga sistem pernapasan manusia itu mulai dari diri kita sendiri. Seperti kita rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi pastinya. Ya kan, dimulai dari gaya hidup kita. Oke, dan menghindari seperti asap rokok dan kebiasaan-kebiasaan buruk dan kebiasaan seperti menjauhi daerah-daerah yang seperti ada udara kotor, terlebih daerah-daerah industri, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, Ibu ada motivasi untuk kalian. Nafas adalah penghubung antara pikiran dan tubuh. Ini menurut Dan Brown. Oke, supaya kalian tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah,
Selanjutnya, Ibu ingin mengukur kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran. Kalian bisa melakukan pretest terlebih dahulu dengan men-scan QR code yang ada di layar. Apakah sudah selesai? Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya ini ada video terkait salah satu gangguan sistem pernafasan yang ada di Cina, yaitu terkait penyakit flu. including pneumonia. It's been 10 days now, this mother says, and the fever is back. Health officials say the surge is happening not just here in Beijing, but in clusters across northern China. This is one of the biggest children's hospitals in the city, and it's full of kids who are coughing, hooked up to IV bags, are still waiting to get treatment. The headlines here about a respiratory disease outbreak triggered alarm bells and prompted the World Health Organization to ask Chinese authorities for answers. The WHO said China shared its data that showed no sign of a new disease so far, saying in a statement the reported symptoms are common to several respiratory diseases, unlike an unknown virus that emerged in Wuhan 4 years ago that unleashed the COVID pandemic. Back then, China was criticized for a lack of transparency. What's going around now, according to health officials, is a known mix of flu, RSV, COVID, and mycoplasma or walking pneumonia. The advice from scientists, don't panic. Last year, there were still strict COVID rules here, kids masking up and schools locking down. Flooding emergency routes now seen as more to come back than a mystery. With doctors here working overtime, health officials are urging anyone with mild symptoms to avoid the hospital because of the risk of cross infection. But for the rest of the world, at this point, scientists say there's no evidence of anything new or unique here, that it's the same sort of surge you're seeing in the US and can happen anywhere. Savannah. All right, Janice Mackey Prayer. Thank you very much. Hey, thanks for watching. Don't miss the Today Show every weekday at 11 a.m. Eastern, 8 Pacific. Oke, dari video tersebut terlihat sangat menyedihkan sekali ya guys, keadaan di dunia ini. Terlebih jika kita mengalami penyakit seperti itu dan terdampak terhadap masyarakatnya. Oke. Oke, setelah kalian menonton video tersebut, nah ini adalah penyakit flu. Kira-kira apakah ada yang tahu apa penyebab dari penyakit tersebut? Oke, ya silahkan Rike Nuraini. Oke, betul sekali. Penyebab dari penyakit flu ini itu disebabkan oleh penyakit atau kita sebut dengan virus. Oke. Virus ini bisa masuk ke tubuh kita jika kita imunnya sedang tidak baik, seperti kita sedang tidak rajin berolahraga, kita jarang berolahraga, seperti itu. Itu mudah sekali imun kita turun dan kita terdampak oleh penyakit flu yang disebabkan oleh virus. Oke, apakah ada yang memiliki jawaban lain selain virus? Asap kendaraan, oke betul. Apakah ada yang memiliki jawaban lain juga? Oke, dari asap rokok? Oke, itu menyebabkan flu ya? Oke oke. Jadi flu itu disebabkan oleh selain virus, kebiasaan yang tidak baik, ya kan? Dari lingkungan, dari diri kita sendiri, oke. Kalau untuk asap rokok, asap kendaraan, itu dampak dari lingkungan ya, oke. Nah, ini adalah penjelasannya ya, terkait salah satu penyakit dari yang sudah dijelaskan tadi. Nanti ini juga ada beberapa penyakit-penyakit akibat sistem pernafasan manusia. Salah satu kelainannya yaitu ada influenza. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh virus influenza sendiri. Oke, selanjutnya ada kelainan amandel atau tonsilitis. Mungkin dari kalian juga kadang
sering mendapatkan ini ya, karena cuaca dan lain-lain itu disebabkan oleh virus adenovirus atau rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Nah, golongan bakteri ini menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Nah, gejalanya itu sakit tenggorokan, mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan juga biasanya itu demam. Oke, selanjutnya ini ada faringitis. Nah, faringitis ini disebabkan oleh kuman atau penyakit. Virus yang dapat menyebabkan ini biasanya seperti adenovirus, ortomisovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Nah, banyak bakteri yang dapat menginfeksi, salah satunya ada juga Streptococcus pyogenes. Nah, gejalanya itu rasanya nyeri pada saat kita menelan makanan. Nah, mungkin kalian juga tidak asing ya terkait penyakit satu ini, yaitu penyakit pneumonia. Nah, penyakit ini adalah infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Ini disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Pada umumnya juga disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, ini adalah gambar ya, bagaimana perbedaannya dari paru-paru normal, kemudian ini paru-paru yang penderita pneumonia. Ini biasanya itu sering pada orang-orang yang merokok. Nah, lalu juga ada penyakit kelainan tuberkulosis atau kita sering sebut TBC. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini ya, paru-paru penderita TBC. Nah, ini adalah bakteri penyebab penyakit TBC. Oke, untuk selanjutnya itu penyakit asma. Oke. Nah, penyakit asma ini itu gejalanya sukar bernafas, disebabkan biasanya oleh genetik, debu, dan asap rokok. Nah, selanjutnya ini kelainan sistem pernapasan terkait kanker paru-paru. Nah, 85% itu disebabkan oleh kebiasaan merokok. Makanya kebiasaan merokok itu sangatlah berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan pernapasan manusia. Nah, penyebabnya itu selain kebiasaan merokok adalah genetik dan polusi udara. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjaga sistem pernafasan manusia? Sistem pernafasan dalam tubuh kita supaya tetap terjaga dan tetap sehat. Nah, ini ada beberapa upaya ya. Yang pertama itu kita bisa menghindari polusi dengan kita menghindarinya dengan menggunakan masker. Nah, selain menghindari paparan asap rokok juga bisa membahayakan tubuh ya. Selanjutnya, kita menghindari infeksi, yaitu dengan kita selalu mencuci tangan jika ingin mengkonsumsi makanan, lalu membersihkan badan secara teratur, minum banyak air mineral, dan selalu konsumsi buah dan sayuran setiap harinya. Nah, dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kita tidak akan mudah terserang penyakit. Nah, untuk selanjutnya itu menghindari rokok. Yaitu setiap kali kita melihat ya orang merokok, itu mereka sama saja menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-parunya, seperti ada nikotin, karbon monoksida, dan tar. Nah, bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Oke, makanya perlu dan sangat penting kita harus menghindari merokok dan menjauhi orang-orang yang merokok. Apalagi asapnya itu berbahaya untuk tubuh kita jika kita terhirup. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kita harus rajin berolahraga. Karena semakin banyak kita berolahraga, maka semakin efisien kinerja paru-paru kita. Sehingga akan menciptakan paru-paru yang sehat. Dengan olahraga akan membantu kita dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Nah, untuk selanjutnya itu, Ibu sudah membagi kalian ya, sesuai pembagian yang sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Untuk pembagian kelompok-kelompoknya, kalian bisa mengerjakan LKPD ini, kemudian
kalian nanti setelah mengerjakan, mempresentasikannya ke sini dan di depan teman-teman kalian, oke. Ibu beri waktu selama 30 menit. Ya, apakah sudah semua? Oke, sudah selesai ya. Oke, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok. Oke, kelompok 2. Oke, apakah sudah siap? Oke, ya silahkan. Oke, ya bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 2 terkait salah satu penyakit pernafasan manusia. Oke, untuk kelompok lainnya, apakah jawabannya juga sama? Oke, jawabannya semuanya sama ya. Oke. Oke, untuk semuanya, karena sudah selesai, selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan melakukan post test. Oke, Ibu beri waktu selama 10 menit ya untuk mengerjakan post test. Oke, apakah sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa meng-scan juga terkait refleksi pembelajarannya. Kalian bisa mengisi bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Oke, apakah ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Oke, tidak ada ya. Oke, berarti semuanya sudah cukup paham. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Bisa raise hand dan menyampaikan jawabannya. Oke, oh iya, Rika Nuraini, silakan. Oke, betul sekali. Oke, jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini itu kesimpulannya betul seperti yang dikatakan oleh teman kalian, kita harus menjaga sistem pernafasan manusia kita pada tubuh kita supaya terhindar dari berbagai jenis atau macam penyakit seperti yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti tadi sudah ada seperti penyakit TBC, bronkitis, asma, kemudian juga ada yang disebabkan oleh virus seperti influenza, ya kan? Oke, jadi kita harus rajin berolahraga, menghindari merokok, menghindari paparan polusi, kemudian kita juga rajin memakai masker, mencuci tangan, makan makanan yang sehat. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini ada sumber pembelajaran yang bisa kalian akses ya, dan juga Ibu sudah bagikan ke WhatsApp group supaya kalian bisa mempelajarinya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Oke. Nah, ini ada beberapa media pembelajaran seperti PPT, YouTube video, e-form dan kuis yang sudah kalian kerjakan tadi. Nanti juga bisa kalian lihat kembali untuk sebagai pembelajaran kalian. Ibu juga sudah mencantumkan di link QR code ini, kalian bisa mengaksesnya. Oke, sekian. Terima kasih untuk semangat dan partisipasi kalian mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Atas partisipasi kalian, Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kalian sudah semangat dan aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sekian dari Ibu. Apabila Ibu ada salah kata atau salah ucapan dalam menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.